Gue melek-melek dikit sendiri tuh di kamar gue. Tangan gerayangin gue bang. Daerah rumah gue juga, cuma gue lagi di rumah saudara gue. Itu gue ngeliat pala buntung bang. Mata monster sama kayak taring-taring gitu. Nyala bang, terus gue injek dong. Dia kayak gini. Gak gitu. Kisah horor terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Teman-teman, saya menyambut Anda kembali di konten Ma, aku takut. Yo. Oke, teman-teman hororku, dimanapun Anda berada, kali ini Mah Aku Takut kembali hadir dan akan menyajikan konten horor yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mungkin. Dan kali ini saya bersama seorang apa ya disebutnya, adik kelas saya dulu di satu alma mater juga ya kita ya di Budi Luhur. Dan kita sering kerja bareng juga dan kita sambut ada Revania. Tepuk tangan para hantu. Au! Reva, gimana kabarnya? Baik bang. Bang Dika gimana? Lagi ada masalah lah biasa. Aduh. Reva nih, sebenarnya yang paling horor tuh sebenarnya tuh bukan hantu atau jin atau setan atau iblis ya, tapi masalah kadang hutang ya atau apa tagihan ya. Itu biasanya lebih menyeramkan. Orang sih lebih menyeramkan. Orang-orangnya, apalagi kisah-kisah apa yang udah sayang-sayang atau tinggalin ya kan. Oh, itu horor nggak? Horor ya. Yeah. Tapi Reva sendiri ini sempat ngirim email ya ke Studio Kecil kalau katanya ada cerita horor juga nih yang menarik untuk dimasukin ke Mah Aku Takut nih. Mungkin boleh cerita dulu nih, kita itu di mana sih waktu itu? Di mana dan saat kapan sih, tahun berapa sih? Oke, jadi waktu itu gue masih SMP lah bang. SMP? Ya. SMP tahun berapa ya? 2017 mungkin ya. 2017 atau 2018 gitu. 2017 SMP? Iya. Kelas 2? Kelas 1 kayaknya. Gila, 2017 ya. Saya lagi sudah bekerja dan ini kamu SMP ya statusnya. Jauh banget bisa ya, dilihat ya berapa jarak ininya, jarak umurnya ya. Terus SMP 2017 ya. Di daerah mana kalau boleh tahu? Di rumah gue. Oh, lagi di rumah. Iya. Di rumah di Tangerang. Ya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oke. Terus. Jadi di rumah gue waktu itu gue lagi nyantai aja sih bang, lagi main HP. Di situ emang posisinya gue lagi sendiri dan emang dulu tuh bokap nyokap kan kerja ya, nyokap masih kerja waktu itu. Jadi gue sering cuma sama nenek gue. Nah pas di hari itu gue lagi emang bener-bener sendiri, nenek gue lagi pergi dan adik gue juga lagi di luar. Nah, rumah sendirian? Iya. Rumah sendirian? Sering bang, sering kosong. Sering di rumah sendirian? Iya. Saat itu punya pacar? Enggak. Oh, untungnya punya pacar ya? Gue belum pacaran waktu itu. Oh iya. Ketika ada dua laki dan perempuan di dalam satu rumah tidak berpenghuni, yang ketiganya adalah setan. Bebas. Setan makanya. Ada setan. Setannya itu sih. Oke, Mah Aku Takut sebenarnya adalah kisah horor juga ya. Jadi enggak, bercanda. Terus. Ya, jadi di rumah sendirian. Emang sering di rumah sendirian? Dulu sering. Jadi ini udah hal yang biasa ya di rumah sendirian. Iya, udah hal yang biasa. Okay. Dan gue sebenarnya dibilang penakut sih enggak juga ya. Cuma kalau misalkan abis nonton film tuh gue jadi suges. Oh iya, benar. Tapi kalau misalkan gue ngalamin sendiri ya gue udah gitu. Emang waktu itu pas gue lagi sendiri itu tuh posisi lemari rak buku. Rak buku itu kan ada tumpukan tempat pensil ya. Dari pagi sampai siang tuh aman aja bang. Rak buku ada tempat pensil aman aja? Iya, ada tempat pensil tuh numpuk gitu. Oh, maksudnya tuh kayak tempat pensil tuh menumpuk di dalam lemari? Iya, di rak buku itu. Oh, di rak buku? Iya, ya. Terus, tapi nggak ada pintunya kan. Terus tiba-tiba tempat pensil gue satu jatuh. Mungkin tikus?
Enggak Nggak ada, ada, nggak ada nggak ada tikus? sama sekali. Karena tuh posisi rak. Oh maksudnya lu lihat langsung kejadian jatuhnya. Iya. Bukan Jadi, tikus, bukan angin. bukan. Oke. Gue pas lagi main HP, tak jatuh tuh. Terus gue udah kayak apaan nih? Pas gue cek, itu posisi bener-bener aman bang. Nggak ada yang kayak berantakan gitu loh. Terus jatuh. Ya udah, gue langsung balikin lagi aja. Terus ya udah gue main HP aja. Dan gue juga pernah dulu pas masih kecil ya, pas masih TK apa SD gitu. Gue lagi di dekat daerah rumah gue juga, cuma gue lagi di rumah saudara gue. Itu gue ngeliat pala buntung bang. Tapi Gimana di atas maksudnya pohon tuh? pisang. Gimana tuh maksudnya pala bunting tuh gimana coba? Dari ini dong, dari kayak lu lagi ngapain saat iya. itu. Oke. Jadi gue waktu itu mau beli minum lah sama kakak gue. Terus gue ngelewatin tuh kayak kebun terbuka. Itu tuh ada pohon pisang banyak banget di situ. Gue pas lagi noleh ke arah kebun itu tuh di atas daun pisang kan begini ya. Di sini di atasnya. Tapi kocaknya tuh kayak Dan lu ada sendirian? jaket. Enggak, Lu gue sendirian? sama kakak gue. Tapi Oh, gue kakak lu. sendiri yang lihat. Oke. Begini bentukannya, jaket wol putih, warna putih gue inget banget. Terus tapi nggak ada tangannya, nggak ada tangannya, nggak segini dong nih, segini, sepinggang. Terus di sini berdarah, leher. Aduh. Gue kaget kan, terus kayak gue bilang ke kakak gue, kak itu apaan ya? Gue masih kecil kan, gue takut juga di situ panik. Kan itu apaan ya? Kok kayak ada yang berdarah-berdarah di atas pohon pisang? Kakak gue nggak tahu kan? Hah mana? Nggak ada apa-apaan. Gue langsung kayak gini aja. Terus pas gue balik, gue sambil baca-baca istighfar kan. Astagfirullah. Terus gue ngintip, udah nggak ada bang. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Astaga. Gila Pala sih. buntung ya. Iya, Itu daerah mana tuh? Deket rumah. deket rumah juga. Deket rumah. Sekitaran Ciledug lah pokoknya. Tapi sekarang udah, setahu gue sih kebunnya udah nggak ada. Udah nggak ada sekarang. Iya. Udah jadi pabrik. Enggak, jadi lahan Biasa parkir doang ya. kalau di desa gitu kan, tepinya ada kebun, sekarang jadi pabrik. Enggak Sekarang udah jadi lahan parkir. Iya. Terus juga waktu itu gue pernah main petak umpet. Petak malam-malam. umpet. Nah, Umur ini berapa tuh? TK, gue masih Masih TK. TK. Iya. Terus petak umpetnya di komplek dong. Iya. Main di komplek. Kayak komplek gitu di daerah Jakarta. Oh dulu di Jakarta? Iya, itu di rumah saudara gue yang satu lagi. Oke. Gue dulu emang suka bandel lah main petak umpet malam-malam. Bandel tuh ngapain? Petak umpet sambil nyampe. Gitu. Maksudnya kayak dulu umuran kayak masih TK tuh kayak main petak umpet malam-malam tuh bandel bang. Oh iya Kalau bandel. di zamanan gue. Bandel. Iya kan. Terus habis itu gue ngeliat Sorry tuh kalau boleh tahu TK waktu itu tahun berapa ya? tahun berapa ya? Gue lupa bang, 2000 berapa? 2007 kayak? Buset tuh deh. Ini emang. 2007. 2007 atau 2008? 2008 kayaknya. 2008 gue udah diisep. Gue masih main petak umpet itu. Iya, terus. Terus gue lihat ke bawah kan. Ini apaan nih nyala-nyala? Maksudnya ke bawah tuh apaan? Enggak, ini lampu. Oh. sorry itu jadi gue pas lagi ngumpet itu Ngumpet di mana kalau ingat? di lahan parkir gitu bang. Lahan parkir berarti banyak mobil gitu-gitu ya. Iya, tapi mobilnya cuma 1-2 doang. Terus itu kayak rumput liar bang. Lu ngumpet di bagian Gue di bagian pojok. Jadi di sini tuh ada tembok. Ini kayak ada seng buat penutup parkir nih kalau malam ditutup. Nah ini mobilnya tapi nggak rame banget. Di situ gue sama temen gue bang. lu ngumpet dalam seng. Ya, iya Dalam dekat tembok seng gitu, ya. Dekat situ. Itu posisinya emang agak pojok. Nah, di situ gue kalau nggak salah bertiga atau berempat gitu. Terus gue lihat ke bawah nih, kayak tisu bang. Tapi nggak tahu. Tisunya itu bentuknya ada mata sama mulut, kayak ada geriginya, nyala bang dalamnya. Nggak bohong gue. Tisu terus nyala ya. Iya, tisu terus kayak, lu tau gak sih kayak robekan mata monster sama kayak taring-taring gitu. Nyala bang, terus gue injek dong. Dia kayak gini. Oke. Keren banget. Mungkin itu animasi kali. Makanya kan, gue juga bingung. Anjir apaan tuh?
Bukan ini apa hologram gitu bukan? Enggak anjir bang, lu tau gak sih kayak lagu-lagunya di Halloween itu, cuma tisu. Oh iya. Pas gue injek, dia kayak merep kayak gimana sih bang kalau mata lu nih diginin, terus pas diginin buka lagi. Gitu. Asli abis kayak gitu gue trauma banget bang, nggak mau lagi gue petak umpet malam-malam. Akhirnya di situ lu itu terakhir kali main petak umpet ya? Iya. Iya. Oke. Coba aja kali bang. Apa? Coba aja kali ya petak umpet ya. Boleh tuh. Biar lagi sih. Terus ada kisah apa lagi nggak? Tapi itu terjadi kebanyakan pas lu kecil ya. Mungkin ketika lu sudah dewasa Ada. dikit ada. Ada. Kebanyakan di rumah gue. Di rumah. Iya. Rumah kosong. Rumah gue karena dulu mungkin keseringan kosong kali ya. Terus yang biasanya di rumah kan cuma nenek gue doang. Kalau pas masih ada dia, sering disolatin tuh bang. Masih ada nenek. Iya. Oh jadi sekeluarga lu selain nenek lu gak ada yang sholat? Bukan nggak ada yang sholat juga sih, maksudnya jarang pada di rumah juga kan. Iya. Tapi justru gue emang jarang sholat kan di Jarang rumah, sholat. di kamar gue. Nah di kamar gue tuh banyak banget kejadian. Dulu tuh kamar gue emang sama nenek gue. Biasanya gue tidur sama nenek gue, karena sekarang udah nggak ada. Ya udah jarang lah yang nyolatin di kamar gue. Terus gue waktu itu lagi belum tidur jam 3. Jadi nih pintu gue itu, nih pintu atasnya tuh kayak ada inian bang. Ventilasi. Ya iya ventilasi. Ventilasinya tapi kayak dilapisin sarang nyamuk. Iya. Jaring-jaring. Nah iya jaring-jaring. Terus abis itu gue ngeliat bang, ada hitam lewat. Tikus. Hitam bang, bayangan. Bayangan hitam. Set. Gue jam 3 itu sebenarnya udah ngantuk-ngantuk kan. Kaget gue, apaan tuh? Sedangkan atap gue tuh tinggi bang. Atap gue tinggi banget kayak Sombong. maksud gue gak gitu. Anjing, baru ada hal-hal yang Merinding banget coy. ada hal-hal yang gak disangka-sangka ya. Kejadian horor lagi dan lagi ya. Bulunya merinding dengar-dengar. Coba lihat Sumpah nah, lihat. Berdiri semua anjir. kamera bisa lihat. Oh, lihat. Tadi sampai mana? Aduh, sampai lupa. Tadi sampai ini. Ada bayangan di ventilasi dan atap lu tinggi lu bilang ya. Iya, Jadi kayak Maksudnya itu bukan atap, maksudnya apa? Langit-langitnya tinggi gitu ya? iya, Ceilingnya ya. langit-langitnya tinggi. Ya. Jadi kayak seakan-akan tuh bayangannya tuh emang tinggi banget bang. Oh. Terus juga gue pernah ngeliat bayangan hitam juga lewat. Jadi di sini ada, lu tau gak sih bang kayak kaca tapi yang tebal gitu. Jadi buram. Kaca tebel. Apa Oh namanya? iya, kaca buram lah. Iya, itu buat pinggiran kamar gua. Nah itu tuh tembusannya gang sebelah bang. Oke. Itu tinggi di atas banget. Bayangan itu lewat. Burung. Masa burung? Kayak orang bang. Kayak orang. Iya. Siluetnya orang. Ya seliwatnya kayak misalkan lu nih kayak kaca-kaca burung kayak gini nih. Lewat orang kan kelihatan ya? Iya. Kayak gitu. Oh tebel dan segede ini gitu ya. Oh, oke. Iya gitu. Jadi kelihatannya orang gitu ya. Iya, kayak orang Dan gitu. setinggi itu ya. Banget. Mungkin Yaser. itu baru SMA kemarin. Waktu masih sekolah. Kalau yang di bayangan yang sebelah rumah gua itu pas gua masih SMP. Kalau yang SMA tuh yang tadi gua bilang bayangan tinggi. Terus juga sebenarnya banyak juga kejadian di rumah gua bang. Mama gua sama adik gua pas adik gua masih kecil kan lagi mandiin. Itu benar-benar toilet ke flush sendiri bang. Sedangkan lu lagi di kamar mandi bang. Gimana? Oh berarti emang banyak apa ya, kayak ibaratnya pengen banget ngasih tahu keberadaannya banget ya. Kayak nunjukin apa benda-benda jatuh, sampai nge-flash gitu-gitu ya. Terus. Jadi gue merinding banget. Merinding ya? Iya, ngeri banget. Soalnya juga kayak dulu pas gue lagi di dapur kan. Terus cowok gue pas lagi main ke rumah. Cowok. Iya. Cowok gue lagi main ke rumah. Berdua dong di rumah. Enggak, ada orang tua gue bang. Itu kamar gue kebuka kan. Gue lagi di dapur. Terus dia kayak ngeliat, dia dari ruang tamu tuh. Ngeliat kayak ada orang masuk ke kamar gue. Pas dilongok, nggak ada. Dan gue posisinya di dapur. Jadi tuh, nih ruang tamu. Nih kamar,
ruang keluarga, ruang makan, dapur sama lagi. Orang lain kali Siapa bang? Kagak berdua ada. doang. Orang tua gue di bagian sana, gitu. Iya. Terus kayak apa ya? Ada lagi mama gue waktu itu pernah lagi nanyain, bokap udah pulang belum? Terus gue jawab, suara gue belum. Pas dicek, gue udah keluar. Jadi lu nggak di rumah? Iya. Yang ngomong siapa ya? Wow. Pokoknya banyak banget kejadian So di creepy. kamar gue. Kayak Oh nyerupain tapi gue. spesifik banyak kamar lu ya, banyak Iya. kan ya? Dari tadi apa kayak kotak pensil, bayangan ya, orang masuk gitu-gitu ya. Di kamar lu semua ya? Iya. Lu sholat di kamar lu nggak sih? Jarang? Sholat di rumah gue, ya jarang sih. Jarang itu. Ya di kamar gue maksudnya. Guys, kuncinya Makanya- adalah sholat dan Sholat doain. Sumpah itu penting banget. Iya. Soalnya dulu gue juga pernah dengar cerita bang. Jadi ini kan rumah gue tuh sebenarnya nempel bang sama rumah saudara gue juga. Tetanggaan gitulah. Dulu posisi rumah gue itu, kamar gue, belakangnya tuh dulu kebun bang. Belakang kebun. Terus di sampingnya ada rumahan. Rumah saudara gue ini dulunya tuh makam bang. Cuma ditimpa sama rumah dia. Iya. Terus sekarang juga kebunnya sih udah ditebang semua. Gue nggak tahu ya apa dia pindah kah? Gue nggak tahu. Oke, wah banyak banget ya kisah-kisah horornya nih sampai merinding banget nih dengar kisah horor dari rumah Reva ya, kejadian-kejadiannya. Oke, mungkin ada nggak sih kayak satu kisah yang menurut lu horor banget? Kisah terakhir atau udah semua? Kalau kisah yang paling horor banget, gue pernah ketinggian. Terus pas gue lagi erep-erep gitu Itu kan. kapan tuh? Itu pas masih pas udah SMA bang. Udah SMA. Terus? Gue tidur telentang kayak gini kan. Terus gue melek-melek dikit sendiri tuh di kamar gue. Tangan gerayangin gue bang. Coba lu kali. Anjir. Itu gue tidur sendiri bener. Terus pas habis itu, pas gue melek, jadi tangannya lucunya, tangannya kayak make long sleeve hoodie bang. Begini nih. Oh, ada tangan hitamnya gitu ya? Iya, jadi misalkan ini badan gue nih, terus begini. Ke Enggak, gini doang nih. Kayak gimana sih? Gini. coba ke gue. Nih kayak gini. Iya. Tangan cewek bang. Maksudnya Oh, tangan cewek. anjir. Oh. Iya. Terus ya udah kan, terus akhirnya Kukunya? Ingat nggak? tangan biasa. Terus tuh ngasih gue Kayak kayak kutek gitu tangan-tangan. nggak? Enggak anjir. Oh, kirain. Tangan biasa kayak tangan manusia, terus kayak gini. Gue kaget, gue langsung bangun. Tapi emang gue sering banget ketindihan di kamar gue. Ya. Kalau misalkan gue udah capek banget kayak, gue bangun. Anjir. Gue gitu kan, terus langsung gue bacain doa. Udah gue tidur lagi. Oh, sering ya? Sering banget. Gua Jadi sampai capek. hal-hal horor itu di kehidupan lu ibaratnya udah hal yang biasa lah ya. Iya. Udah hal yang biasa. Dan lu mengatasinya gimana sih? Kayak lu baca doa aja gitu ya. Ya gue baca doa aja. Kayak misalkan gue baca ayat kursi, terus gue istighfar. Tapi lu tipe yang kayak takut, panik atau kayak tenang aja kayak aduh, terus kayak baca doa atau gimana sih? Kalau gue sih baca doa aja sih bang. Cuma kadang kalau misalkan gue lagi suges atau takut, gue langsung pindah dari kamar gue, paling ke kamar adik gue. Wah, nggak berasa ya. Dan ini bahkan menurut gue ini salah satu episode Mah Aku Takut yang paling horor mungkin ini. Tadi banyak kejadian, bahkan tadi saya juga sempat beberapa kali ngerasa ada yang liatin lah gitu ya di sini ya. Terus. Oke. Terima kasih Reva sudah mau mampir ke Mah Aku Takut dan berbagi kisah horornya bersama kita. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Mah Aku Takut setiap hari apa, Bung? Malam Jumat. Setiap malam Jumat ya? Setiap malam Jumat. Sunnah setiap malam Jumat. Hanya ada di YouTube-nya Studio Kecil TV. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman di luar sana ingin berbagi kisah horornya, boleh kirim email ke di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di episode Mah Aku Takut berikutnya.